Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Permatasari dari kelas KP3 NIM 205103010014. Saya akan menjelaskan tentang media talk atau media bicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan media bicara. Hal ini membahas tentang bentuk-bentuk pembicaraan yang digunakan oleh para penyiar, baik di radio maupun di radio televisi, sebagai alat komunikasi mereka dengan khalayak, baik yang hadir bersama tubuh yang terdiri dari penonton studio. Ini juga tentang bentuk-bentuk pembicaraan yang digunakan oleh anggota audiens itu sendiri ketika diberikan kesempatan, melalui genre siaran seperti debat partisipasi penonton untuk mengambil peran mereka sendiri dalam produksi bincang-bincang siaran. Berdasarkan berbagai bentuk genre media, saya berpendapat bahwa fokus pada pembicaraan bisa memberikan wawasan tentang sifat komunikasi massa di arena spesifik siaran radio dan televisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk pembicaraan. Yang pertama, debat penonton di televisi. Kedua, siaran pemberian nasihat. Tiga, acara bincang-bincang TV konfrontatif. Yang keempat, wawancara berita dan diskusi panel. Selanjutnya tentang penyiaran dan sentralitas pembicaraan. Titik awal ketertarikan pada perbincangan media terletak pada satu fakta yang sangat sentral. Aktivitas berbicara adalah kunci dari setiap genre utama keluaran media penyiaran, baik berita dan urusan terkini, periklanan, dokumenter, drama, dan hiburan. Selanjutnya ada beberapa contoh umum. Pertama, pembacaan jurnalis, radio, dan televisi item berita. Kedua, wawancarai politisi dan lainnya dalam berita. Ketiga, berbicara dengan koresponden di adegan acara-acara yang layak diberitakan. Keempat, pembawa acara obrolan mewawancarai tamu selebriti mereka. Selanjutnya, ada penyiar dan penonton. Sejak tahun 1970-an dan seterusnya, sosiologi media telah memberikan banyak perhatian pada pertanyaan tentang bagaimana khalayak mengkonsumsi dan memahami apa radio dan televisi penyiar hadir untuk mereka. Satu untayan minat terletak pada tradisi penelitian yang berfokus pada kegunaan dan gratifikasi yang didapat dari audiens yang berbeda jenis keluaran media. Selanjutnya juga masih bersama penyiar dan penonton. Penelitian awal tentang pembicaraan siaran dalam studi media dikembangkan sebagian dari kritik terhadap keseluruhan pendekatan tekstual untuk hubungan antara keluaran media dan audiens. Dalam hal ini terdapat contoh seperti serangkaian publikasi sejarawan media Paddy Scannell yang mengkritik prosedur konvensional dan analisis media. Fokus mereka pada mediasi pesan antara lembaga pengkodaan, penyiaran, dan decoding atau menerima penonton di rumah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, oleh karena itu analisis cenderung berfokus pada asumsi ideologis yang mendasari produksi program atau tentang pemahaman anggota audiens saat menonton dan mendengarkan program itu. Selanjutnya terdapat kunci tujuan. Di sini juga terdapat contoh-contoh dalam pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya komunikasi massa dilakukan sebagai wacana publik, dan yang kedua, bagaimana melakukan penyiar merancang pembicaraan mereka agar berhubungan dengan audiens mereka secara spesifik, inklusif, dan cara kooperatif. Hal ini adalah bentuk pembicaraan yang didengar, dirancang di depan umum, dan merupakan bagian dari apa yang disebut sirkuit komunikasi massa dan mengkristalisasi dalam konsep pentingnya komunikasi type ethos penyiaran. Selanjutnya terdapat ciri-ciri pembicaraan di radio dan televisi. Yang pertama, pembicaraan siaran mengadopsi elemen percakapan sehari-hari sebagai bagian
dari keseluruhannya etos komunikatif. Yang kedua, bagaimanapun pembicaraan siaran berbeda dari percakapan biasa berdasarkan menjadi bentuk kelembagaan wacana yang ada di antarmuka antara publik dan tanah pribadi kehidupan, misalnya latar studio, tempat khotbah diproduksi, dan pengaturan domestik tempat penerimaannya. Dan ketiga, bincang-bincang siaran adalah jenis wacana kelembagaan karena diarahkan pada sebuah penonton yang sengaja mendengar dipisahkan dari tempat produksi pembicaraan oleh ruang dan juga seringkali seiring waktu. Selanjutnya, analisis percakapan. Analisis percakapan berasal dari karya sosiolog Amerika Harvey Sachs di tahun 1960-an yang bekerja di University of California dari tahun 1962 hingga kematiannya mendadak dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 1975. Serupa dengan dua inovator hebat lainnya di studi bahasa, Ferdinand de Saussure dan Ludwig Wittgenstein, di mana ia menghasilkan ide-idenya yang paling orisinal dalam bentuk ceramahnya kepada siswa. Praktik Karung merekam ceramah-ceramah ini dan membuat di transkrip, berarti bahwa karyanya tetap dapat didistribusikan ke khalayak yang lebih luas. Dan memang pada tahun 1992 edisi anumerta dari kumpulan Lectures on Conversation akhirnya diterbitkan. Dan selanjutnya, Syiah pada media chat. Syiah adalah fokus pada belokan demi belokan terungkapnya percakapan dalam interaksi. Pendekatan ini terkait dengan pandangan yang digunakan peserta sendiri. Pengembangan sekuensial sebagai sumber penafsiran untuk memahaminya. Tindakan orang lain, maka dalam menganalisis percakapan dalam interaksi, Syiah sangat menekankan konteks sekuensial langsung di mana belokan dihasilkan. Selanjutnya, prinsip metodologi dari Syiah. Yang pertama, bicara adalah sarana untuk mencapai tindakan sosial. Yang kedua, pembicaraan diproduksi dalam konteks interaksi tertentu, dan bagaimana orang berbicara sangat tidak peka terhadap konteks itu. Yang ketiga, bicara dan interaksi teratur, artinya kita dapat menemukan pola sistematis dan struktur dalam cara orang menggunakan pembicaraan untuk berinteraksi. Dan yang keempat, pembicaraan diatur secara berurutan, yaitu dengan berfokus pada bagaimana orang bergiliran berbicara, kita dapat memahami bagaimana mereka menafsirkan interaksi langsung. Dan yang kelima, cara terbaik untuk menganalisis ini adalah dengan melihat rekaman yang terjadi secara alami di interaksi. Selanjutnya, tujuan Syiah adalah menggambarkan cara bahwa peserta menampilkan cara mereka. Dan selanjutnya tentang televisi partisipasi audiens dan diskurs publik. Genre pembicaraan media ini mencakup berbagai jenis pertunjukan, baik dari segi gaya maupun isinya. Di sini juga terdapat 3 jenis utama. Yang pertama adalah acara yang berbasis isu yang berfokus pada debat partisipasi penonton. Yang kedua, tayangan berbasis konfrontasi yang berfokus pada produksi bertahap konfrontasi antara teman, relasi, dan anggota keluarga dengan komentar ahli yang sering diberikan di akhir setiap pertunjukan. Selanjutnya tentang ruang konfrontasi. Di sini terdapat bagian sebelumnya menawarkan penjelasan yang sangat umum tentang cara konfrontasi pada acara ini. Dalam arti, peserta, baik tamu, sanggar, maupun audiens, secara diskursif dan spesial ditempatkan dalam peran agonistik tertentu selama fase pembukaan setiap segmen.
Selanjutnya, menyaksikan dan autentikasi pembicaraan. Dalam siaran radio bincang-bincang terbuka, suatu bentuk pembincangan seperti berita sipil yang diproduksi dengan sangat baik. Berbeda dengan daftar berita yang diproduksi dan disiarkan oleh berita profesional organisasi. Berita hari ini membuat hubungan eksplisit antara topik yang layak diberitakan dan isu-isu yang terhubung atau dialami dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Ini menunjukkan kebalikan dari perspektif standar dalam studi media tentang hubungan antara khalayak dan berita. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vita Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.